Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah Yusuf dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program sederhana Pascal, yaitu program entry data nilai mahasiswa. Sebelumnya, kita sebaiknya tahu dulu apa itu bahasa Pascal. Bahasa Pascal merupakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat sekitar tahun 1970 oleh Nicholas Ward dan digunakan untuk pendidikan komputer. Nama Pascal itu diambil dari seorang ahli matematika yang bernama Blaise Pascal yang menemukan mesin hitung pertama. Bahasa Pascal dirancang untuk menyelesaikan masalah dari berbagai kalangan pemakai, mulai dari para mahasiswa, pendidik, dan ilmuwan. Bahasa Pascal itu dikatakan bahasa tingkat tinggi. Mengapa? Karena bahasa Pascal menggunakan bahasa yang hampir mirip dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Lanjut saja langsung ke script programnya. Penjelasan script program. Ini merupakan program entry data nilai. Baris selanjutnya dan terakhir. Kali ini saya akan menjelaskan baris per baris dari program tersebut. Program ini nanti outputnya akan menghasilkan sebuah inputan nama, NIM, kemudian nilai tengah semester, nilai akhir semester, kemudian akan memperhitungkan apakah nilai akhir dari mahasiswa itu dapat A, B, C, D, atau E. Nah, berikut penjelasan programnya. Pertama, program entry data nilai yang diakhiri dengan titik koma. Ini merupakan nama program dari program yang kita buat. Nah, untuk penulisan judul program sendiri, kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi, jika kita ingin menggunakan spasi, kita harus menggunakan underscore untuk memisahkan kata judulnya. Selanjutnya, use WinCRT. Artinya menggunakan isi library WinCRT. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan pada program. Yang pertama yaitu variabel nm, nama variabelnya. Tipe data yang saya berikan yaitu string, atau bisa dikatakan tipe data yang bisa diisi dengan karakter. NBP, string, NTS, NAS, NA. Ini adalah 3 variabel yang bertipe data real. Tipe data real adalah tipe data yang bisa diisi dengan bilangan pecahan. Selanjutnya NHChar bisa diisi dengan karakter, keterangan, string, terus dalam kurung 5. 5 ini adalah merupakan panjang maksimal karakternya, stringnya. Nah, selanjutnya mathchar. Jadi nama variabel math bertipe data char. Nah, selanjutnya begin untuk mengawali statement dari program. Mat titik 2 sama dengan y, artinya kita men-set nilai variabel mat dengan karakter y digunakan untuk cek status kebenaran pada instruksi di bawahnya. Jadi selama isi variabel mat itu sama dengan y, maka statement do yang di bawah ini akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya write line entry data nilai. Ini merupakan instruksi untuk menampilkan pesan ke layar. Jadi pesan yang ditampilkan nanti di program adalah entry data nilai. Begitu juga sintaks di bawahnya, tugas 2 teknik kompilasi PPK 03 ini semua nanti akan muncul di program. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu write nama mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan syntax atau script read line nm, artinya nantinya ini akan muncul pesan nama mahasiswa terus meminta inputan untuk men-set nilai variabel nm. Nah, begitu juga instruksi selanjutnya meminta inputan untuk set nilai ndp, nilai tengah semester, read line nts, berarti dia meminta inputan untuk set nilai variabel nts. Nah, di baris selanjutnya
NA-2 sama dengan 0,40 kali NTS ditambah 0,60 dikali NS dikali variabel NAS. Nilai dari variabel NAS titik koma. Ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai variabel NA. Jadi 0,40 dikali dengan data yang ada pada variabel NTS, kemudian ditambah dengan 0,60 dikali nilai yang ada pada variabel NAS atau nilai akhir semester yang kita sudah inputkan tadi. Nah, selanjutnya write line nilai akhir titik 2 NA3.22. Ini merupakan instruksi untuk menuliskan ke layar. Jadi yang muncul nanti di layar adalah nilai akhir, kemudian kita panggil nilai dari variabel NA. Nah, 3.22-nya ini merupakan spasi sebanyak 3 kali dan nilai desimalnya 2 digit atau 2 angka di belakang koma. Jadi nilai akhir nanti yang muncul adalah 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya perintah if if. Nah, instruksi ini maksudnya kita mengecek kondisi. Jika nilai akhirnya itu lebih besar dari 80, maka statement di bawahnya, yaitu statement begin di antara begin dan end ini akan dilaksanakan. Statement begin end yang pertama yaitu set NH sama dengan A, keterangan sama dengan lulus. Jadi jika nilai NA itu lebih besar dari A, maka nilai variabel NH sama dengan A dan nilai variabel keterangan sama dengan lulus. Nah, selanjutnya jika kondisi tadi tidak sesuai, maka diperiksa lagi pada pemeriksaan kondisi selanjutnya, yaitu else if NA lebih besar sama dengan 65. Jadi jika kita menginput atau hasil akhir, nilai akhir nanti lebih besar atau sama dengan 65, maka statement yang di bawah ini akan dilaksanakan, yaitu NH sama dengan B, keterangan sama dengan lulus. Jadi akan diset nilai variabel NH sama dengan B dan nilai variabel keterangan sama dengan lulus. Namun jika pemeriksaan kondisi juga tidak memenuhi ini, maka diperiksa lagi di kondisi di bawahnya sampai yang mana yang paling cocok. Di kondisi pemeriksaan kondisinya selanjutnya yaitu dicek nilai dari nilai akhir lebih besar atau sama dengan 55. Nah, maka statement di bawahnya juga akan dilaksanakan. Statementnya yaitu dia akan mengisi variabel NH sama dengan C dan nilai variabel keterangan sama dengan lulus. Nah, selanjutnya else if, instruksi selanjutnya yaitu kita cek kondisi lagi. Jika nilai NA itu lebih besar atau sama dengan 40, maka statement ini akan dilaksanakan, yaitu NH diisi data dengan D, kemudian variabel keterangan diisi data dengan gagal. Nah, kemudian perintah else. Perintah else ini adalah jika semua kondisi atau yang ada di atas tadi tidak memenuhi, maka kondisi inilah yang akan muncul. Jadi jika cek nilai lebih kecil dari 40 atau kondisi dari selain atau semua kondisi di atas, maka statement ini akan dilaksanakan. Set nilai NH dengan karakter E dan set nilai keterangan sama dengan gagal. Jadi nilai variabel NH sama dengan E dan nilai variabel keterangan sama dengan gagal. Nah, selanjutnya setelah itu akan ditampilkan ke layar atau menulis ke layar nilai NH. Jadi nanti muncul nilai huruf, apakah dia dapat A, B, C atau D sesuai dengan yang telah dieksekusi tadi di program sebelumnya. Kemudian keterangannya apakah dia lulus atau tidak lulus atau gagal. Nah, selanjutnya instruksi ini adalah instruksi yang akan melakukan looping. Jadi dia akan menuliskan ke layar masih ada data. Jadi
jika kita masih ingin melakukan penginputan data, kita ketikkan J, maka program akan diulang kembali mulai dari statement do yang di atas tadi. Jika tidak, maka kita input nilai T, maka program akan selesai. Kemudian pada akhir program itu kita ketikkan N titik. Ini merupakan instruksi untuk mengakhiri body pada program. Untuk lebih jelasnya kita lihat sendiri programnya. Ini merupakan program yang saya gunakan Free Pascal untuk mengcompile script yang saya tuliskan. Ini merupakan programnya. Sekarang kita coba untuk merun programnya. Sesuai dengan instruksi tadi, dia akan meminta inputan nama mahasiswa. Jadi kita coba input nama. Saya coba input nama saya. NIM-nya 1129040100. Setelah itu kita akan disuruh meminta inputan lagi nilai tengah semester. Misalnya nilai tengah semester saya 89, nilai akhir semester saya misalnya 90, maka akan dieksekusi. Nilai akhir saya adalah 89,60. Jadi saya dapat A dan keterangannya lulus. Kita coba untuk nilai B apakah juga jalan. Kita tuliskan sembarang saja nama. Ini 111 misalkan, nilai tengah semesternya 70, kemudian nilai akhir semesternya 67 misalkan. Di sini terlihat telah dieksekusi, nilai akhirnya adalah 68,20 dan nilai hurufnya B, keterangan lulus. Jadi program kita sudah jalan. Kita coba untuk nilai error. Misalkan nama mahasiswanya apa kira-kira, Enda, dan NIM-nya 324567, kita tuliskan sembarang saja. Nilai tengah semesternya misalkan 12, kemudian nilai akhir semesternya 11, otomatis dia akan dapat error. Nilai akhirnya 11,40, nilai hurufnya E, keterangannya gagal. Jika kita sudah tidak ada data lagi, kita tuliskan T di sini. Akan otomatis keluar pada programnya. Sekian penjelasan program sederhana dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui via Facebook di link yang ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.